Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Masih bersama saya Diki dan rekan saya Pak Abe. Ya. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah Pak Abe, kita masih membahas seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Kira-kira topik menarik apa yang hari ini kita mau bahas nih? Ya, Pak Diki, benar sekali ya. Jadi kali ini kita membawa topik seputar fakta dan informasi menarik sekitar pemakaian soft-lens. Jadi kira-kira apa yang diperhatikan teman-teman semua, terutama yang sedang memakai soft-lens. Oke, memang untuk kalian yang pengguna kacamata, kadang-kadang mungkin ada yang merasa pakai kacamata kok jadi nggak natural ya penampilan saya gitu ya. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman, mungkin merasa terganggu dengan beratnya beban di hidung gitu ya. Bukan hidup aja banyak beban, tapi pengguna kacamata juga kadang-kadang merasa hidungnya banyak beban gitu ya. Kalau kacamatanya berat, mungkin pilihan menggunakan soft-lens menjadi salah satu alternatif terbaik. Nah, benar sekali Pak Diki, karena zaman sekarang ini lensa kontak atau soft-lens bukan hanya untuk alasan kesehatan saja, tetapi bisa juga untuk menunjang penampilan kita. Ya kadang-kadang sekarang coraknya, warnanya, patternnya itu udah macam-macam banget. Bener, ya. Karena untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau dulu orang kenalnya hanya untuk membantu melihat supaya jelas, supaya merubah penampilan. Tapi sekarang ada kebutuhan lain Pak Abe, untuk syuting, cosplay. untuk cosplay. Ya itu menuntut warna mata, corak mata yang berbeda-beda, yang aneh-aneh, bahkan yang kita sendiri kalau ngeliat menakutkan, menyeramkan. Tapi itu memang beredar di pasaran dan ada dijual gitu. Betul sekali Pak Diki. Nah, sebagai salah satu pengguna soft-lens, teman-teman sudah tahu belum bahwa faktanya soft-lens itu sangat tidak dianjurkan jika kita gunakan saat berenang. Ya, jadi karena air kolam renang itu kan mengandung zat-zat tertentu yang berbahaya kalau nanti masuk ke dalam soft-lens dan akhirnya pindah ke mata kita. Bener Pak Diki. Juga dong ya, lama-lama bisa infeksi ya. Bener, apalagi ada banyak bakteri berbahaya di kolam renang. Betul. Apalagi teman-teman kalau misalnya kita sadarin bahwa kalau kita pakai soft-lens itu kan berhubungan langsung dengan kornea mata kita. Jadi ada resiko kornea kita mengalami luka. Seandainya mata kita walaupun kecil mengalami luka gesekan di bagian kornea dan luka itu terbuka, begitu kita masuk kolam renang saat soft-lens dipakai, kontaminasi bakteri tadi bukan hanya ke soft-lens ya Pak Abe, masuk melalui luka terbuka tadi. Dan langsung itu bisa menyebabkan infeksi berat pada mata. Nah ini efek sampingnya bisa membahayakan mata itu sendiri Pak Abe, karena beberapa jenis bakteri yang ada di air tawar itu membahayakan penglihatan kita. Hitungannya dalam hitungan jam itu kornea bisa kayak meleleh, kayak bolong gitu Pak Abe. Ini Pak Diki. Nah, selain tadi berenang, soft-lens warna, kira-kira yang beredar seputar penggunaan soft-lens apa sih? Nah, yang beberapa waktu lalu cukup tren gitu ya. Kalau pakai soft-lens katanya di bawah masak atau barbekyuan bisa meleleh di mata kita. Padahal sebenarnya soft-lens sendiri itu untuk sterilisasi saat di pabrik, saat pembuatannya itu justru kayak direbus gitu Pak Abe, dengan suhu yang tinggi yaitu 120 derajat Celcius. Dan itu tidak apa-apa. Nah, setelah soft-lens-nya masuk ke mata, tentunya kan akan dilapisi oleh air mata kita, sehingga soft-lens ini menjadi barang yang lembab. Jadi nggak mungkin dengan kita deket-deket sama panas, sama seperti kayak tisu yang kena panas gampang kebakar. Itu nggak mungkin. Jadi kalau udah dekat sama api, sama panas, saya bakar sate atau barbekyuan, ya udah kalau memang panas yang menyingkir. Ya boro-boro soft-lens jadi meleleh ya kan, muka kita sendiri nggak kuat tahan panasnya kan gitu. Jadi itu berita hoax yang ya sekarang udah banyak sekali. Video-video kita juga banyak ya meluruskan hal ini, jadi nggak usah takut lagi pakai soft-lens mau bakar sate silakan. Yang penting jangan terlalu dekat aja ke muka. Jadi lucu ya Pak Diki ya, jadi di luar tuh di soft-lens bisa kebakar dan sebagainya ya. Nah, teman-teman semua, kacamata dengan soft-lens itu sebetulnya cara kerjanya sama Pak Diki. Jadi dia itu akan mengoreksi tajam penglihatan. Jadi kita kalau memang ada masalah di penglihatan kita, itu akan bisa dikoreksi dengan kacamata atau soft-lens. Nah, sebagai pengguna soft-lens kita harus mematuhi ada aturan-aturannya Pak Diki, bagaimana cara menggunakan dan merawat soft-lens tersebut. Kira-kira ada efek yang berbahaya nggak Pak Diki kalau kita misalnya tidak merawat atau tidak menggunakan lensa kontak dengan baik dan benar? Fungsinya sama dengan kacamata, mengoreksi kelainan penglihatan. Tetapi perawatan yang berbeda. Karena soft-lens ini kontak langsung dengan tubuh, sehingga
higienitasnya atau sterilnya itu harus tetap dijaga. Jangan sampai kotoran, bakteri, apapun itu nempel di mata kita melalui softland tadi, Pak Abe. Ya. Nah, kalau memang kita sudah memutuskan untuk menggunakan softland sebagai alat bantu kita udah harus komit bahwa kita harus disiplin sama do's and don'ts penggunaan softland itu sendiri. Yeah. Terutama dari segi tata cara perawatan lensa kontaknya. Yeah. Yang paling basic aja, saat kita pakai kacamata nggak perlu cuci tangan kan, Pak Abi? Yeah. Tapi kalau pakai softland, mau pasang, mau lepas, harus cuci tangan pakai sabun. Yeah. Harus bersih cuci tangannya. Yeah. Harus steril waktu kita pegang gitu. Belum lagi perawatan harian, perawatan mingguan kalau dibutuhkan. Sehingga sepanjang kita menggunakan softland, mata kita tetap sehat. Oke. Dan yang terpenting juga Pak Diki, kita nggak boleh menggunakan softland lebih dari 8 jam. Oh, okay. Apalagi kalau lensa kontak itu daya tembus oksigennya rendah atau kecil. Jadi teman-teman semua boleh menggunakan lensa kontak lebih dari 8 jam karena mungkin aktivitas sehari, gaya hidup dan sebagainya. Tapi pastikan lensa kontaknya berbahan silikon hidrogel di mana transmisi oksigennya 5 kali lebih banyak dibandingkan bahan lensa kontak biasa, Pak Diki. Lensa kontak biasa atau yang kita sebut dengan softland biasanya terbuat dari hidrogel ya Pak Abi ya. Memang seperti Pak Abi sebutkan tadi, untuk hidrogel ini sangat ketergantungan dengan air untuk meneruskan oksigen. Sehingga Pak Abi bilang tadi tidak boleh lebih dari 8 jam. Supaya mata kita tetap sehat, supaya mata kita tetap bisa bernafas sepanjang kita menggunakan softland. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir Pak Abe, siapa sih yang 8 jam pakai softland sekarang ya? Ya. Kita nih contoh aja, kita mau kerja nih ya teman-teman ya. Dari rumah kan udah pakai softland tuh, jam 6, jam 7 deh. Terus pulang kerja sampai rumah udah setengah 8. Udah setengah 8, itu udah 12 jam lebih gitu. Ya, pasti kan nggak mungkin di tengah perjalanan atau di kantor kita lepas. Lalu ganti kacamata kan ribet. Kalau ngelepas softland harus bawa cairannya dan segala macam kan gitu ya. Jadi dengan menyesuaikan gaya hidup zaman sekarang, di mana orang aktivitasnya lebih dari 10 jam per hari, kayaknya sudah saatnya bagi kalian pengguna softland upgrade tuh. Yang biasanya pakai softland berbahan hidrogel, sekarang pakai yang silikon hidrogel. Supaya walaupun pakai softlandnya lebih dari 12 jam, mata tetap bisa bernafas dengan baik, matanya nggak merah, nggak kekurangan oksigen, Pak Abe. Ya, betul sekali. Dan jangan dipakai tidur. Walaupun tadi Pak Abe bilang ada softland khusus yang bisa dipakai tidur, tapi sebaiknya tidak. Karena kalau memang kita pakai tidur, itu perlu lihat lagi, kita tuh bukan di negara Eropa yang udaranya bersih, Pak Abe ya. Kita tuh tingkat polusinya tinggi gitu. Dan juga kalau kita pakai tidur, cenderung kornea menjadi kekurangan oksigen. Kalau kornea udah kekurangan oksigen, gampang banget terkena penyakit, terserang bakteri dan sebagainya, yang bisa memicu mata kita jadi infeksi. Oke, kecuali memang lensa kontak itu atas rekomendasi dokter atau otomatis Pak Diki ya, kayak misalnya ortoke dan sebagainya ya. Pakai tidur bisa. Nah, teman-teman semua juga jangan lupa untuk selalu cek kondisi softlandnya. Jangan sampai lensa kontak ini mau kita masukkan ke mata kita, mau kita pasang ke mata kita, tapi kondisinya kotor, kondisinya mungkin robek dan sebagainya. Apalagi softland itu nggak higienis, artinya belum kita desinfeksi, belum kita cuci dan sebagainya. Jadi cek juga untuk tanggal kedaluarsanya. Jadi saat membuka kemasan softland, pastikan lensa kontak itu masih layak pakai, belum lewat masa kedaluarsanya. Jadi teman-teman pastikan sebelum softland itu masuk ke mata kita, nggak expired, kondisinya bagus, bersih, ya bulat, sempurna, nggak robek dan sebagainya. Jangan lupa juga sesuaikan dengan masa pakainya. Jadi walaupun softlandnya bisa bertahan sebulan, tapi kalau kita pakainya jarang-jarang, ya hitungannya kalau udah dibuka itu sebulan sejak dibuka, walaupun baru pakai 2 kali atau 3 kali gitu Pak Abi ya. Jadi jangan diperpanjang karena itu sudah melewati ambang batas waktu kelayakan dipakainya apa enggak. Nah, yang sering kelewatan adalah nih, karena maksudnya irit kadang-kadang ya, case-nya, tempat penyimpanannya itu lupa diganti gitu. Kalau kita lihat kadang ya ada beberapa customer kita datang dengan bawa softland, kok tempatnya udah dekil, udah nggak putih lagi, udah agak coklat. Udah itu di bagian beratnya itu kita lihat sudah banyak kotorannya. Nah, makanya sarannya adalah setiap kali kalian membeli cairan perawatan lensa kontak yang segini ya, besar, itu kan di boxnya sudah ada case-nya. Udah langsung aja ganti dengan yang baru. Yang lama nggak usah disimpan, buang saja. Karena sarang bakteri salah satunya adalah tadi case lensa kontak. Lensa kontaknya bersih, dicuci tiap hari, direndam tiap hari, desinfeksi tiap hari, tapi di dalam wadah yang banyak bakterinya ya sama aja bohong. Bisa berpotensi
infeksi ke mata kita. Jadi bisa pindah ke softline-nya. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk bila terasa nggak nyaman, terasa kering di mata kita, gunakan selalu tetes mata untuk kontak lens. Fungsinya adalah melembabkan, membasahi softline kita sehingga tetap nyaman dipakai sepanjang hari. Tapi ingat Pak Diki ya, nggak boleh sering-sering memakai ini karena kalau memang lensa kontak itu berulang kali nggak nyaman, perlu dicek fittingnya, perlu dicek jenisnya apakah sesuai dengan kadar air mata kita. Biasanya Pak Diki rata-rata kita merekomendasikan pakai obat tetes mata itu 3-4 kali sehari Pak Diki. Ya, kalau lebih dari itu tadi perlu dicek kondisi softline-nya dan juga fitting dari lensa kontak tersebut di mata kita. Tentunya untuk ngecek kondisi softline tadi nggak bisa sendiri kan tadi ya. Datang ke optometris, nanti dicek apakah fittingnya pas enggak, materialnya cocok apa enggak dengan air mata kita dan sebagainya. Nanti dari situ baru akan optometris merekomendasikan yang tepat apa supaya kalau fittingnya bener, materialnya sesuai dengan air mata kita, tidak perlu netes banyak-banyak ya, cuma kalau kering aja gitu ya. Nah, sekian teman-teman untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, silakan datang ke Optik Melawai terdekat atau kunjungi di website kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.